Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmi Divya dari kelas Akuntansi Syariah 24A dengan NIM 12492101118. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum bisnis yang meliputi pengertian hukum bisnis menurut Islam, serta hukum bisnis di Indonesia. Materi ini penting karena hukum bisnis menjadi dasar dalam mengatur berbagai aktivitas ekonomi dan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pengertian hukum bisnis. Istilah hukum bisnis merupakan terjemahan dari istilah business law. Nah, istilah ini itu sangat banyak digunakan baik di kalangan akademisi maupun praktisi. Namun dalam praktiknya, hukum bisnis sering juga disamakan atau disandingkan dengan beberapa istilah lain seperti hukum dagang, hukum perniagaan, dan hukum ekonomi. Meskipun istilah-istilah tersebut terlihat mirip, sebenarnya ruang lingkupnya itu berbeda. Nah, hukum dagang atau hukum perniagaan merupakan istilah yang bersifat tradisional dan sempit karena pada dasarnya hanya mencakup aturan-aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Padahal dalam perkembangan dunia usaha modern, banyak kegiatan bisnis yang tidak lagi diatur dalam KUHD, seperti perseroan terbatas, kontrak bisnis, pasar modal, merger dan akuisisi, perkreditan, hak kekayaan intelektual, hingga bisnis internasional. Di sisi lain, istilah hukum ekonomi justru memiliki cakupan yang sangat luas karena mencakup ekonomi makro, ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi pembangunan, ekonomi sosial, hingga manajemen dan akuntansi. Karena terlalu luas, istilah hukum ekonomi menjadi kurang spesifik untuk menjelaskan aturan dalam dunia usaha. Oleh karena itu, istilah yang paling tepat dan ideal untuk digunakan dalam hukum bisnis karena berada di posisi tengah, tidak terlalu sempit, namun juga tidak terlalu luas. Secara sederhana, hukum bisnis terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan bisnis. Bisnis sendiri diartikan sebagai kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang berkaitan dengan produksi maupun pertukaran barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan demikian, hukum bisnis dapat diartikan sebagai seperangkat kaidah hukum yang mengatur kegiatan usaha, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga pertukaran barang dan jasa, dengan adanya resiko usaha dan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu ruang lingkup hukum bisnis. Nah, ruang lingkup hukum bisnis sangat luas, diantaranya meliputi kontrak bisnis, jual beli, bentuk-bentuk perusahaan, perusahaan go public, dan pasar modal, penanaman modal asing, kepilitan dan likuidasi, merger dan akuisisi, perkreditan dan pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, perburuhan, hak atas kekayaan intelektual, anti monopoli dan perlindungan konsumen, keagenan dan distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, bisnis internasional, serta hukum pengangkutan. Nah, selanjutnya ada hukum bisnis menurut Islam. Kita masuk ke hukum bisnis menurut Islam. Hukum bisnis Islam adalah aturan hukum yang mengatur aktivitas bisnis berdasarkan syariat Islam. Dasar hukumnya bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, hadis, dan fikih para ulama. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa aktivitas bisnis harus dilakukan secara adil dan saling ridho. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil. Selain itu, Islam juga melarang riba, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 130 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya, yang menunjukkan pentingnya keadilan dalam tanggung jawab dalam perhubungan bisnis. Prinsip-prinsip hukum bisnis Islam diantaranya yaitu larangan riba dan kecurangan. Yang kedua ada larangan penindasan dan ketidakadilan. Yang ketiga ada kewajiban menjalankan bisnis secara halal. Yang keempat ada serta orientasi bisnis tidak hanya pada keuntungan duniawi tetapi juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam etika bisnis Islam, seorang pebisnis harus menunjung nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Dalam praktik seperti bisnis waralaba syariah, pembagian keuntungan harus menggunakan prinsip bagi hasil, bukan sistem bunga. Nah, selanjutnya ada hukum bisnis di Indonesia. Nah, pembahasan hukum bisnis di Indonesia ini sebenarnya dasar-dasar hukum bisnis di Indonesia itu sudah ada sejak lama. Dasar hukumnya tertulis dan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi. Namun sebelum adanya aturan tertulis tersebut, praktik hukum bisnis juga sudah hidup dalam hukum adat. Contohnya adalah perjanjian adat dan praktik jual beli. Sederhananya terjadi dalam interaksi masyarakat Indonesia dengan para pedagang asing seperti Portugis, Belanda, Arab, dan Hindustan. Seiring perkembangan zaman dan kompleksitas dunia usaha,
banyak ketentuan dalam KUHD dan KUH Perdata yang mengalami perubahan, penyesuaian, bahkan digantikan oleh undang-undang yang lebih modern. Dasar hukum bisnis di Indonesia secara garis besar, dasar hukum ini tuh dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, KUHD yang belum banyak diubah. Itu meliputi keagenan dan distributor. Yang kedua, ada surat berharga seperti vessel check dan accept. Yang keempat, ada pengangkutan laut. Dan selanjutnya ada KUHD yang sudah banyak diubah. Nah, antara lain ini pembukuan dagang dan asuransi. KUHD yang sudah diganti dengan peraturan baru seperti perseroan terbatas, pembukuan perseroan, serta reklame dan penuntutan kembali kepemilikan. Nah, hukum KUH Perdata yang belum banyak diubah itu mencakup kontrak atau perjanjian, jual beli, dan hipotek atas kapal. KUH Perdata yang sudah banyak diubah, contohnya tuh perkreditan. KUH Perdata yang sudah diganti dengan undang-undang baru meliputi hak tanggungan yang sebelumnya dikenal sebagai hipotek atas tanah, serta perburuhan. Peraturan perundang-undangan di luar KUHD dan KUH Perdata yaitu antara lain yang pertama, perusahaan go-public dan pasar modal, penanaman modal asing, kepailitan dan likuidasi, pembiayaan, hak atas kekayaan intelektual, anti monopoli, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa bisnis, dan bisnis internasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bisnis di Indonesia bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti kebutuhan dunia usaha dan perkembangan ekonomi global. Nah, segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih.